Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah di pagi hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya cintai semuanya, mudah-mudahan insyaallah pertemuan kita di pagi hari ini mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengar kata sanad, ya, atau matan. Sebelum saya masuk ke tema, saat ini kita berada di zaman yang serba canggih. Teknologi saat ini sangat luar biasa. Gampang sekali orang mencari informasi tentang apa saja. Tinggal klik saja Mbah Google, cari apa aja saja keluar. Cari tentang apa saja pasti ada. Tentang binatang, tentang tumbuhan, tentang manusia, tentang suku, tentang budaya, bahasa, bahkan ilmu agama juga sekaligus. Tapi kalau kita mencari-cari sendiri tanpa ada bimbingan seorang guru, itu yang akan berbahaya. Karena informasi yang kita dapat itu dari manapun, dari siapapun, belum tentu itu benar. Apalagi ini dari sebuah alat teknologi yang kadang-kadang itu dihandling bukan sama orang Islam, kadang-kadang sama orang non-Muslim. Mereka cerdas berbahasa Arab, mereka faham tentang agama, dan kita tahu semua. Banyak orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau ini memang Rasul Munafiqin disebut di kota Madinah. Dia sengaja masuk Islam untuk menghancurkan Islam. Dan banyak sekali orang-orang yang saya jumpa dengan mereka, termasuk ada seorang ngaku ulama hadis dari Yaman. Saya jumpa dia di Indonesia. Ternyata beberapa hari kemudian saya dapat berita di YouTube, dan sekarang ada kajiannya di YouTube. Beliau itu murtad, na'udzubillah, bahkan menghujat Islam. Dia menyebut dirinya Habib. Dan saya sempat debat dengan beliau masalah ridha'ul kabir, hadis tentang menyusui orang yang dewasa. Itu kan hadis khusus dengan Salim, dan sudah dibahas panjang lebar oleh para ulama, termasuk Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Sudah jelas, sudah dituntaskan para ulama. Dia masih mengakui bahwa itu hal boleh terjadi. Saya langsung bantah dengan logika. Kalau orang begitu jangan pakai dalil, karena kalau dalil dia nggak percaya, udah pakai logika. Saya bilang, mau nggak pas kamu pulang kantor istri kamu lagi menyusui supir? Saya nggak mau. Lah, kenapa buat orang lain kamu boleh, buat istrimu nggak mau? Jadi informasi yang liar itu, yang gampang kita dapat, harus kita saring kembali. Itu disebut dalam ilmu hadis itu tahqiq. Tahqiq itu apa? Meneliti apa yang kita dapat informasi dari manapun, dan kita harus mengelolanya, memperhatikannya apakah dia bertentangan dengan syariat tidak. Apakah benar itu disampaikan Nabi atau tidak. Maka itulah fungsi daripada sanad. As-sanad itu adalah jalan penghubung. Ya kalian sudah paham lah, ana nggak usah menjelaskan lebih detail. Sanad atau isnad itu adalah disebut jalan penghubung perawi-perawi yang meriwayatkan dari sumber pertamanya Rasulullah, dari rawi-rawi itu jalan penghubung dari fulan, dari fulan, dari fulan, itu mereka sampai ke teks itu yang disebut matan, ucapan Nabi. Maka fulan itu disebut sanad. Sanad itu apa dalam bahasa? Sanad itu adalah sandaran atau tempat bersandar. Maka ulama hadis bersandar kepada sanad agar mengetahui sahih atau tidak. Kalau antum mau tahu ini bangunan kokoh atau tidak, antum bersandar ke tembok. Antum mau tahu ini kursinya aman atau tidak, bersandar ke kursinya. Jadi untuk mengetahui kualitasnya.
kebenarannya sahih atau lemah atau munkar atau mu'dhal atau dan lain sebagainya. Maka dari informasi yang kita dapat itu bisa kita teliti dari ilmu hadisnya. Ilmu hadis itu disebut apa? Ilmu jarh wa ta'dil. Kita bisa meneliti rawinya thiqah tidak, terpercaya atau tidak. Saya sempat tahqiq kitab Al-Adhkar Al-Muntakhab min Kalami Sayyid Al-Abrar karangan Imam An-Nawawi, dan saya kalau nggak salah hadiahkan bahasa Indonesianya ke Dr. Salih. Itu kitab itu saya tahqiq dalam bahasa Arab dan sudah dicetak di Timur Tengah, di Mesir, dan alhamdulillah sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Itu saya menghabiskan waktu antara 3 sampai 6 bulan untuk tahqiq satu kitab saja. Dan tahqiq sekarang lebih mudah dibanding dulu, karena saya menukil tahqiq ulama dulu. Seperti siapa? Imam Munziri mengatakan hadisnya sanadnya baik, Imam An-Nawawi, Imam Al-Bukhari, Imam Fulan dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang saya mengomentari kalau di ulama menyatakan itu hadis lemah. Kenapa dia lemah? Ada perawinya apa dan lain sebagainya. Kemudian lanjut saya tahqiq kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Jawi. Itu syarah matan Bidayatul Hidayah. Itu saya tahqiq lagi iseng gitu. Lagi iseng 2-3 hari gitu, nggak ada kegiatan, udah saya langsung tahqiq. Akhirnya sekarang sekarang lagi proses percetakan dalam bahasa Arab dan juga bahasa Indonesianya. Kemudian saya tahqiq kitab namanya Al-Majalis As-Saniyah, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu jarang ada, karangan Syekh Ahmad Hijazi Al-Fashni. Itu juga lagi nggak ada kegiatan, saya tahqiq. Biasa kalau anak nggak ada kegiatan, nulis kitab. Hampir ada 13 kitab yang saya tulis. Kemuliaan Ahlul Quran, cincin dalam Islam, kemudian 50 persoalan medis dalam perspektif Islam. Saya buku tipis, karena apa? Gampang dibaca. Buku yang terakhir saya nulis adalah buku menghadiahkan pahala Al-Quran kepada si mayat menurut pendapat 4 mazhab. Itu sekitar 30 halaman, tapi meringkas semua, selesai. Jadi nggak benar berdebatan lagi. Kemudian buku yang sedang dalam proses ini ada penghafal dan pengajar Quran. Kemudian ada buku satu lagi, anak bikin 3 hari 2 buku. Ada penghafal dan pengajar Quran. Yang kedua, kitab namanya Panduan Ruqyah Syar'iyyah. Akan menjadi rujukan teman-teman peruqyah. Alhamdulillah sudah dicetak, tapi belum dijual kemana-mana. Dan kitab saya itu, saya berusaha sama penerbit, jangan jual dengan harga mahal, 20.000, 15.000. Kenapa? Biar gampang. Artinya apa? Ilmu itu dipermudah. Jangan kita persulit. Baca buku begini ya pusing. Tapi kalau baca buku-buku tipis, maka ini insya Allah saya lagi mau bikin pertanyaan yang sering ditanyakan sehari-hari masyarakat. Saya bikin buku tentang fikih hari Jumat, kan ada fikih khususnya. Kemudian ada fikih tentang mayat gitu, masalah membaca Yasin, baca tahlil, mandiin mayat dan lain sebagainya. Itu buku itu sangat diperlukan. Kemudian buku agar jodoh segera datang gitu, agar segera dapat jodoh. Itu kan ada ceramahnya, tapi nanti bikin. Al-bid'ah dalam Islam, bid'ah menurut pandangan Islam. Karena bid'ah itu saya tidak pernah bahas. Saya baca buku selama 10 tahun dulu baru saya bahas masalah bid'ah. Karena pembahasan bid'ah itu sangat rumit dan sangat luas sekali. Maka informasi yang kita dapat dari mana saja itu, jangan kita gampang menerimanya. Banyak sekali orang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hadis-hadis man arada dunya fa'alaihi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa'alaihi. Itu bukan hadis Nabi SAW. Berarti kita berdusta atas nama Nabi. Ini perkataan siapa? Ini perkataan kata ulama hadis, perkataan Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Dan ada sebagian ulama hadis mensandarkan perkataan tersebut kepada Sayyidina Ali, tapi yang paling masyhur kepada Imam Syafi'i. Dan banyak sekali pernyataan as-salatu imaduddin, man aqamaha aqamad-din. Itu bukan hadis, tapi artinya sahih. Kita kan di dalam ilmu hadis itu kalian pasti paham semua bahwa kadang-kadang sahih sanadnya sahih, matanya tidak. Kadang-kadang matanya sahih, tapi sanadnya tidak. Maka pernyataan-pernyataan itu seperti hubbul watan minal iman. Ada hadisnya? Waktu saya di MUI pusat, saya nanya sama guru-guru, ada hadisnya nggak gitu? Ayo saya kasih hadiah 10 juta, saya bilang. Karena secara makna betul, mencintai tanah air itu adalah bagian dari iman. Kenapa? Rasulullah sendiri ketika diusir dari Makkah, Nabi bersabda, wallahi innaka la habbu biladillah ila qalbi wa habbul bilad ila Allah. Engkau ada negeri yang paling cintai Allah dan paling cintai oleh hati saya. Walaula anna ahlaki akhrajuni minka ma kharajt. Kalau bukan pendudukmu yang mengusirku, saya nggak bakalan keluar. Karena di situ Nabi lahir, di situ Nabi besar SAW.
Maka Nabi karena kangen dan cinta ke tanah airnya, beliau pergi berangkat hijrah ke kota dari Makkah ke mana? Tidak, namanya Yathrib, belum ada nama Madinah. Nabi hijrah dari Makkah ke, harus perbaiki bahasa kita, antum ini ahli hadis, harus lebih teliti lagi ketika berbicara. Nabi hijrah dari Makkah ke Yathrib, bukan ke Madinah. Yathrib itu artinya apa? Tanah yang buruk, tanah yang tidak subur, tanah yang tidak baik. Ketika Nabi hadir dirubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya, maka dirubah jadi Thaibah, tanah yang subur. Karena Rasulullah hadir. Tapi tidak lama, Nabi tahun 8 Hijriah kembali lagi Fathu Makkah, menaklukkan Makkah. Pada tahun 8 Hijriah. Kenapa? Cinta kepada tanah airnya. Walaupun begitu kita mendapatkan informasi dari mana-mana, harus kita teliti. Itulah yang disebut, itu bersanad. Bersanad artinya berguru, jelas secara keilmuannya. Tidak diragukan bahwasanya untuk teliti menisbahkan pernyataan, perkataan kepada orang yang menyatakannya, itu salah satu ilmu di dalam syariat Islam yang disebut dengan ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Kan kita belajar ilmu Al-Quran, ulumul Quran, dan belajar ulumul hadis. Harus kita teliti dulu, banyak tafsir-tafsir yang kadang-kadang banyak Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel, apalagi bertentangan dengan akidah kita, harus dibuang. Maka Dr. Muhammad Abu Syahbah menulis satu kitab, satu jilid, namanya Al-Israiliyat fi Kutub Tafsir. Al-Israiliyat wal Mawdu'at fi Kutub Tafsir. Cerita-cerita Bani Israel ada di dalam kitab beliau itu. Kalau kalian memperolehnya sangat bagus sekali, satu jilid. Kemudian ada cerita tentang Harut dan Marut yang kalian sering dengar, malaikat katanya yang disiksa dan lain. Bagaimana malaikat disiksa sedangkan kita punya kaidah dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, surat At-Tahrim. Artinya apa? Ini kan cerita bertentangan dengan akidah kita bahwa malaikat itu suci, mulia. Hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dari Ummi Aisyah, Nabi bersabda, khuliqatil malaika min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Dan dalam hadis yang dihasankan sanadnya oleh Ibnu Katsir, bahwasanya ada malaikat sejak Allah ciptakan mereka sujud, nggak pernah ngangkat kepala. Dan ada malaikat yang sedang ruku, tidak pernah ngangkat kepala. Walaupun mereka angkat kepala, mereka langsung mengatakan subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau, kami tidak menyembahmu dengan sebaik-baiknya. Jadi coba lihat, ini cerita Harut dan Marut, mereka itu turun mengajarkan orang sihir atau mengajarkan berzina, terus minum khamar, membunuh anak. Itu kan nggak nyambung dengan akidah yang kita punya. Maka dalam ilmu usul fikih, yang belajar usul fikih pasti tahu bahwa kalau ada cerita Bani Israel itu harus lihat dulu bertentangan dengan syariat enggak. Kalau bertentangan dengan syariat harus dibuang, nggak boleh diambil, nggak boleh dipakai sama sekali. Maka Harut dan Marut dalam kitab Panduan Ruqyah Syar'i itu saya jelaskan bahwa ini malaikat mulia. Mereka turun menjelaskan kepada orang bahwa sihir itu ilmu, bisa dipelajari. Karena ketika dulu si jin-jin tersebut, para dukun menulis kitab sihir. Dan akhirnya Nabi Sulaiman kumpulkan kitab tersebut, disimpan di bawah kursinya beliau. Ketika Nabi Sulaiman wafat, itu dibongkar, dikeluarkan, beredar kemana-mana itu sihir ilmunya. Jadi Allah turunkan malaikat bahwa hati-hati, sihir itu bisa dipelajari. Dan sihir itu berbahaya dan tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Hanya dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Untuk kita lebih teliti dalam menisbahkan pernyataan itu kepada orangnya. Kadang-kadang di Google ini, apalagi bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Maulid, itu banyak sekali hadis-hadis palsu yang saya bingung, ya Allah, ini orang berdusta atas nama Nabi, nggak paham dia. Dan dia nggak punya alasan. Kenapa? Karena Anda tidak tahu hukumnya, ya udah tidak usah. Kecuali kalau Anda dapat informasi ini dari seorang ulama yang terpercaya, aman, boleh sebarkan. Terima kasih, jazakumullah khairan, sahabat-sahabat semuanya sudah mengikuti channel YouTube saya. Semoga yang kami tayangkan itu bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua dalam lindungan Allah SWT.